Halo anak-anakku sekalian. Jadi di sini Miss Mia akan membahas mengenai soal cerita, soal PR pertemuan 5 yang kalian kerjakan. Nah, Miss harap yang belum kerjakan segera dikerjakan ya dan disubmit di private chat Miss Mia aja karena waktunya sudah lewat. Oke. Nah, soalnya Miss bacakan, perhatikan juga gambarnya ya. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 80 meter dan lebar 40 meter. Di sekeliling kebun tersebut dibuat parit dengan lebar yang sama. Jika luas kebun sekarang menjadi 72% dari luas mula-mula, tentukan yang pertama model persamaannya, yang kedua lebar parit yang dibangun. Nah, ketika kita menghadapi soal cerita, nak, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Kenapa? Karena itu hal yang penting sekali. Nggak mungkin nih kita mau menyelesaikan suatu masalah kalau kita nggak tahu apa permasalahannya ya. Jadi penting sekali untuk kita menginterpretasikan atau mewujud nyatakan apa yang dimaksud dari soal tersebut, entah melalui model matematika, apa yang diketahui ditanya, atau dalam bentuk gambar juga boleh. Nah, semua anak-anak tolong perhatikan ya. Jadi Miss akan berusaha mewujud nyatakan satu persatu kalimat demi kalimat dari soal ini. Pertama, katanya ada sebuah kebun berbentuk persegi panjang yang panjangnya itu 80 meter dan lebarnya 40 meter. Nah, semua anak-anak perhatikan di samping kiri ada sebuah persegi panjang yang diberi warna putih ya. Nah, itu katanya panjangnya 80 meter, lebarnya 40 meter. Nah, itu adalah kebun mula-mula. Namun, si pemilik kebun ini membangun sebuah parit sehingga kebun yang awalnya memiliki panjang 80 meter dan lebar 40 meter ini tentu harus diambil sebagian untuk membuat parit ya, sehingga kebunnya otomatis menyusut menjadi kebun yang sekarang yang Miss arsir dengan warna biru. Nah, anggap itu kebun sekarang. Nah, kalau kita lihat kebun sekarang otomatis dia punya panjang dan lebar sudah berubah ya, karena sebagian kebun yang mula-mula tadi sudah dijadikan parit. Nah, kalau kalian lihat di antara persegi panjang biru dan putih begitu ada space. Nah, di situ space-nya Miss beri kata parit ya. Kita anggap itu parit. Paritnya katanya punya lebar yang sama. Jadi baik kiri kanan atas bawah lebarnya sama. Nah, apa sih yang kita ketahui dari soal ini? Ya, yang tadi disampaikan bahwa luas kebun yang sekarang dalam artian yang si biru itu, persegi panjang yang biru, itu katanya sisa 72%-nya luas mula-mula yang persegi panjang putih tadi. Begitu. Jadi hanya 72%-nya sekarang yang si biru. Ya. Kemudian ada parit dengan lebar yang sama. Nah, di sini lebar parit itu Miss Mia misalkan sebagai X. Kita misalkan sebagai X. Jadi anak-anak lihat, di situ ada parit. Nah, lebar parit itu, lebarnya itu masing-masing kiri kanan atas bawah Miss Mia misalkan dengan X. Diperhatikan ya. Lalu apa yang ditanyakan? Oh, yang ditanya model persamaan dan lebar parit yang dibangun. Tapi sebelum itu, untuk bisa menyelesaikan ini tentu kita harus menggunakan apa yang sudah diketahui. Jadi yang pertama, luas mula-mulanya kita belum tahu berapa ya. Sementara yang diketahui ya luas kebun sekarang. Katanya 72%-nya luas mula-mula. Berarti kita harus cari tahu dulu nih. Luas kebun mula-mula itu berapa sih supaya kita bisa tahu luas kebun yang sekarang berapa luasnya. Ya, jadi luas kebun mula-mula tentu sama dengan panjang dikali lebar kebun mula-mula juga. Yang tadi kan kita ketahui bahwa panjangnya itu 80, lebarnya 40, berarti tinggal kalikan saja 80 kali 40, 3200 meter persegi. Begitu. Berarti luas kebun mula-mula nih sebelum dibangun parit ya adalah 3200 meter persegi. Karena luas kebun mula-mula sudah kita dapatkan, maka otomatis luas kebun yang sekarang kita ketahui ya. Kenapa? Karena katanya luas kebun sekarang menurut yang diketahui adalah 72% luas mula-mula. Berarti kita buat
Luas kebun sekarang sama dengan 72% kali luas mula-mula, atau 72/100 dikali 3.200 sama dengan 2.304 meter persegi. Berarti sekarang kita sudah tahu nih bahwa luas kebun sekarang adalah 2.304 meter persegi. Nah, setelah kita ketahui ini, apa selanjutnya? Nah, berarti otomatis kita lihat kembali, coba anak-anak perhatikan ukuran kebun sekarang. Tadi Miss Mia bilang pasti dia punya panjang dan lebar sudah berubah ya. Karena samping kiri kanannya, atas bawahnya sekarang sudah ada parit gitu. Otomatis panjang kebun sekarang yang si persegi panjang biru itu sudah berubah gitu ya. Berarti panjang kebun sekarang itu otomatis sama dengan 80 meter, si yang panjang mula-mula itu. Miss beri arsiran warna orange ya. Sebentar. Ya, jadi warna orange. Ya, coba. Yang ini semuanya 80 meter. Kita kurangi dengan si X. Kita kurangi dengan si X. Dengan si X, dikurangi si X-nya lagi. Kenapa? Karena itu kan bukan area dari si kebun yang sekarang ya, bukan ukurannya begitu. Itu luas kebun mula-mula. Nah, sekarang kan sudah diambil oleh parit ya. Jadi kita kurangi lebarnya parit baik kiri maupun kanan, karena itu kan ukuran panjang ya. 80 yang besarnya kita kurangi dengan X dikurangi X supaya dapat yang panjang kebun sekarang begitu, atau 80 kurang 2X. Jadi anak-anak jangan bingung ya dari mana asalnya. Sekarang lebar kebun sekarang, coba. Nah, lebar kebun sekarang ternyata ini ada di antara luas lebar kebun mula-mula ya, dikurangi dengan lebar parit atas dan bawah gitu. Jadi berarti kita bisa menyimpulkan berarti luas lebar ya kebun sekarang itu 40 meter. 40 meter dikurangi lebar parit bawah, si X-nya ini dikurang lebar parit atas begitu. Jadi 40 dikurang X atau 40 kurang 2X. Nah, dari sini kita dapat apa? Kita dapat model matematika nih yang diminta di persamaan A ya, yaitu luas kebun sekarang sama dengan panjang kebun sekarang dikali lebar kebun sekarang ya. Anak-anak gantikan, luas kebun sekarang sudah kita dapatkan, itu sama dengan 2.304. Kemudian panjang kebun sekarang 80 kurang 2X dikali dengan lebar kebun sekarang, yaitu 40 kurang 2X. Nah, silakan anak-anak jabarkan ini persamaan ya. Jadi dijabarkan, tinggal kalian kali pelangi saja yang 80 kurang 2X dan 40 kurang 2X menjadi 3.200 kurang 160X kurang 80X tambah 4X kuadrat. Ini semua sama dengan luas kebun sekarang yaitu 2.304. Atau kalau anak-anak merasa lebih nyaman menulis dari koefisien yang variabelnya pangkat tertinggi, pangkat 2 begitu lebih awal, ya boleh di depan ya. Kita bisa ubah menjadi, ini Miss tukar saja ya, 4X kuadrat dikurang 80X dikurang 160X ditambah 3.200, 2.304-nya pindah ruas menjadi negatif 2.304 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi ini Miss Mia tulis ulang aja, kalian jangan bingung. Nah, berikutnya apa? Ini adalah model matematikanya sudah ya, menjawab bagian A. Begitu, kalian boleh sederhanakan menjadi persamaan yang lebih sederhana. Nah, kita sudah dapatkan, tinggal kita selesaikan saja yang sejenis, begitu ya. Jadi 4X kuadrat kurang 80X kurang 160X tambah 3.200 kurang 2.304 sama dengan 0. Kita selesaikan operasi tambah kurangkan, begitu menjadi 4X kuadrat kurang 240X tambah 896 sama dengan 0. Nah, kalau anak-anak lihat persamaan ini adalah model matematika, menjawab bagian A ya. Nah, kalau anak-anak perhatikan lagi, ini semuanya adalah persamaan yang berkelibatan 4 ya. Si 4X kuadrat bisa dibagi 4, 240 juga bisa dibagi 4, 896 juga bisa dibagi 4. Jadi, tidak ada salahnya kalau kita sederhanakan persamaan ini dengan cara kita bagi-bagi masing-masing ruas dengan 4.
kita bagi masing-masing ruas dengan 4, sehingga menjadi lebih sederhana ya, yaitu 4x kuadrat bagi 4 ya x kuadrat ya. Kemudian negatif 240x bagi 4 ya menjadi kurang 60x atau negatif 60x. Ditambah 896 bagi 4 dapat 224 sama dengan 0. Untuk mendapat nilai x, ini dapat kita faktorkan ya persamaannya ya. Karena tujuan kita adalah lebar parit yang dibangun itu berapa juga ya. Nah, tadi kan kita sudah misalkan sebagai x, jadi kita mau cari nilai x nih. Nah, kan kita sudah sama-sama belajar pemfaktoran ya, jadi anak-anak sudah bisa tahu begitu. Ini kita bisa terapkan nih pemfaktoran bentuk yang ketiga yang x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kalau ingat-ingat lagi dia punya bentuk pemfaktoran akan menjadi x tambah p kali x tambah q sama dengan 0 ya. Dimana ketika p-nya dikalikan dengan q itu sama dengan c atau 224. Dan ketika p-nya dijumlahkan dengan q dia sama dengan b yaitu negatif 60. Jadi sekarang kalian cari nih bilangan apa yang memenuhi kalau dikalikan dapat 224, kalau dijumlah dapat negatif 60. Bilangan berapakah itu? Nah, di sini Miss kasih tahu bilangannya ya. Ini anak-anak bisa cari tahu juga nih bilangan yang bagaimana. Dengan cara kamu bikin pohon faktornya 224. Nah, kamu bagi berapa kira-kira supaya semakin kecil. Misalnya di sini Miss Mia bagi dengan 4 ya. Dia dapatnya 56 gitu. Nah, 4 kali 56 kan sama dengan 224. Nah, ketika dijumlahkan dia sama dengan 60. Tapi karena tandanya di sini negatif 60 ya. Kalau dijumlahkan harus dapat negatif 60, berarti kita buatlah si P-nya itu negatif 56 dan si Q-nya negatif 4. Kalau kamu kalikan dapat 224, kalau kamu jumlahkan dapat negatif 60. Nah, sekarang nilai P dan Q-nya untuk pemfaktorannya bisa kita ganti ya menjadi X kurang 56 kali X kurang 4 sama dengan 0. Atau dengan menggunakan sifat pemfaktoran kita dapat bahwa X kurang 56 sama dengan 0. Kemudian X kurang 4 sama dengan 0, atau dengan kata lain X-nya sama dengan 56, kemudian X-nya sama dengan 4. Tapi ingat anak-anak, masa iya lebar paritnya 56 meter? Kan nggak mungkin ya, lebar parit doang satu gitu ya, 56 meter. Sehingga ini bisa kita katakan tidak mungkin ya dan tidak memenuhi. Yang memenuhi yang mana Miss Mia? Yang X sama dengan 4. Ya, ini sangat masuk akal ya bahwa dia punya lebar parit itu masing-masing kiri kanan atas bawah itu 4 meter gitu. Karena kita dapat X sama dengan 4. Tadi kita sudah misalkan nih lebar paritnya itu X ya. Jadi X sama dengan 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa lebar parit yang dibangun adalah 4 meter. Untuk model matematikanya sendiri itu adalah 4x kuadrat kurang 240x tambah 896 sama dengan 0. Begitu dia cara penyelesaiannya. Oke, terima kasih semua sudah menyimak untuk pembahasan soal cerita yang mungkin agak sedikit rumit buat kalian ya, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Terima kasih semua, jika ada pertanyaan silakan sampaikan di Teams kelas kita. Terima kasih, thank you.